Nah, pernah belajar pengobatan Tiongkok? Belajar sendiri hanya pamer. Belajar sendiri. Saya dengar Anda masuk untuk menanggung kesalahan istri Anda. Apakah Anda menyesal sekarang? Aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Kau anak yang setia dan benar. Sangat setia dan benar. Jangan memasuki gerbang ini. Orang tua ini sama sekali tidak percaya akan hal ini. Hanya untuk mengajari seorang murid yang sangat penyayang dan terpercaya untuk menghancurkan jalanmu. Jika tidak, bukankah itu akan menjadi sia-sia saja nama saya sebagai tabib suci? Nah, orang tua ini tidak terikat sepanjang hidupku. Sekarang aku akan memberikan gerbang suci jalan surgawi kepadamu. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai gurumu? Gerbang suci jalan surgawi itu adalah seseorang yang mengendalikan jalan atas nama surga. Orang tua ini pasti sudah gila. Hei, lihat dia menyedihkan. Mari kita ladeni dia. Guru, terimalah sembahan murid ini. Murid yang baik. Gerbang suci jalan surgawi dipercayakan kepadamu. Pakar medis. Guru. Tiga tahun kemudian. Siaran pakar medis. Para murid gerbang suci jalan surgawi. Para murid gerbang suci jalan surgawi telah datang ke sini secara khusus. Telah datang ke sini secara khusus. Uja suci miliki. Xingqian. Hari ini adalah hari aku keluar dari penjara. Bisakah kita sedikit lebih tidak mencolok? Malam ini 4 keluarga besar Provinsi Timur mengadakan perjamuan untuk Anda. 4 keluarga besar. Jika keluarga Lin bisa bekerja sama dengan 4 keluarga besar, Jingyi pasti akan sangat senang. Malam ini aku sendiri akan membawa istriku ke sana. Raja Suci sesuai instruksi Anda. Beberapa tahun terakhir, kami selalu diam-diam mendukung grup Lin. Adalah mengapa keluarga Lin memiliki pencapaian hari ini. Orang tua itu, guruku tidak menyangka akan sebaik ini padaku. Ngomong-ngomong Raja Suci, keluarga Cui bersedia menawarkannya 8/10 kekayaan keluarga saya. Saya hanya meminta untuk dapat menghadiri perjamuan dan bertemu dengan Anda sekali. Bagaimana menurut Anda? Keluarga Cui. Saya pikir Anda masih bermimpi. Jangan terburu-buru. Saya akan memberi Anda rasa hangat. Saya jamin itu akan mengejutkan Anda hingga terbangun. Cui Jinming. Karena kau rela mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintuku, maka sudah waktunya beberapa perhitungan untuk diselesaikan perlahan. Perusahaan berkembang dengan sangat baik sekarang. Tidak heran Jingyi tidak sempat menjemputku. Orang hancur. Hari ini adalah hari suamimu dibebaskan dari penjara. Lin Jingyi ketua Lin. Kamu tidak akan menjemputnya, tetapi malah datang menemaniku. Aku bahkan merasa bahwa dia menjalani ini. Hukuman 3 tahun untukmu tidak sepadan. Hentikan. Menyebutnya sekarang. Sungguh merusak suasana hati. Aku jauh lebih kuat darinya. Dekrit suci Raja Obat, memegang jalan surgawi, menentukan hidup dan mati. 3 tahun lalu, Raja Suci tiba-tiba menghilang. Kudengar saat ini, jejak sucinya telah muncul kembali. Jika aku bisa mendapatkan Cui Jinming untuk membawaku bernegosiasi kerjasama dengan sukses, maka grup Linku akan melambung tinggi ke angkasa dan menjadi keluarga kuat nomor 1 di Provinsi Timur. Ketua Cui mengenai masalah malam ini. Keluarga Cuiku telah membayar harga yang sangat besar hanya untuk mendapatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Raja Suci secara langsung. Jika kamu menginginkanku malam ini untuk mengajakmu, maka itu tergantung pada apakah kamu melayaniku dengan nyaman atau tidak. The film was translated and narrated by M Media. Kau mencari mati. Jingyi, kau baik-baik saja. Aku mencari kematian. Dasar sampah, kamu berani bertindak arogan terhadapku. Sepertinya aku masih membutuhkan aliran air seni untuk mengejutkanmu agar bangun. Namun, Ketua Lin, bukankah kamu masih memiliki skor untuk diselesaikan dengan suamimu? Ini adalah masalah antara kita berdua. Apa hubungannya dengan Jingyi? Ini
Apakah binatang buas ini mengancammu? Xiaoran, tidak ada yang mengancamku. Hanya saja aku sudah lama ingin menceraikanmu. Mengapa? Karena kamu tidak layak untuk ketua Lin. Xiaoran, apakah kamu masih belum bisa melihat dengan jelas? Selama 3 tahun terakhir, jurang di antara kita semakin melebar. Aku adalah ketua terhormat dari grup Lin. Bernilai puluhan miliar, sementara kamu tidak lebih dari seorang mantan narapidana. Adalah sampah masyarakat. Sampah di mulut orang lain. Sampah dan bejat yang dibicarakan orang lain. Bahkan kau berpikir begitu. Xiaoran, kamu harus cepat tanda tangani perjanjian ini. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi hubungan di antara kita. Tepat. Siapa lagi di seluruh provinsi timur? Orang yang bisa merekomendasikan ketua Lin dengan tokoh besar itu. Hanya aku yang bisa. Tokoh besar apa yang memegang komando? Hanya karena ini, kau ingin menceraikanku. Baiklah. Perjanjian cerai ini, aku akan menandatanganinya. Aku hanya berharap, kau tidak akan menyesal ketika saatnya tiba. Menghina Raja Suci saya. Sekarang saya akan membuat keluarga Chu yang makmur menderita. Xing Chen, jangan terburu-buru. Raja Suci, apakah Anda menyarankan? Apakah kau tahu mengapa aku ingin bertemu kepala keluarga Cui? Hanya demi sejumlah kecil uang itu. Apakah Anda berencana di perjamuan malam ini? Benar. Hanya ketika mereka terbang cukup tinggi. Jatuh. Akan cukup tragis. Aku sangat menantikan pertemuan malam ini. Masuklah. Sesuai perintah Raja Suci. Tolong apakah ada dokter? Selamatkan nona muda saya. Atau tolong bantu panggilkan ambulans. The film was translated and narrated by M Media. Yang Sisi. Wajah menjadi biru. Detak jantung berakselerasi. Ini adalah keracunan. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah nona muda saya masih bisa diselamatkan? Racun dingin aneh, ditambah dengan kebencian api. Rasa dingin memasuki paru-paru. Kebencian api menyerang jantung. Agak menarik. Racun yang sangat aneh. Bawa ke dokter dewa pun tak bisa selamatkan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Bukankah itu berarti nona muda saya sudah tamat? Raja Yama mohon berbelas kasihan. Tolong jangan biarkan nona muda saya mengalami kecelakaan. Jika Raja Neraka ingin seseorang mati pada jaga ketiga, bagaimana mereka bisa ditahan sampai jaga kelima? Sayangnya di sini bersamaku. Raja Neraka tidak berhak memerintah. Nona mudamu seharusnya baik-baik saja sekarang. Kau tetap di sini dan rawat dia baik-baik. Tunggu ambulans. Xing Chen, ayo pergi. Ya Raja Suci. Terima kasih dokter. Terima kasih tabib dewa. Liu. Ratu. Liu Xiuan dari keluarga Liu dari Provinsi Nan. Dekrit suci Raja Obat. Sungguh layak mendapatkan reputasi itu. Nona Jiang sudah aman. Apakah Anda melihat dengan jelas? 3 jarum menghidupkan kembali jiwa. 3 pil emas pemulih jiwa. Beritahu Kapten Wang, bawa saya ke Provinsi Timur. Ya. Perintah jalan surga memutus yin dan yang. Satu kata dapat menentukan hidup dan mati. Satu kata dapat menetapkan kematian. The film was translated and narrated by M Media. Ya. Xiaoran, Semuanya saya minta maaf atas penantiannya. Xiaoran, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini, perjamuan malam ini? Jika bukan karena aku, bisakah itu bahkan dilanjutkan? Kurang ajar. Kepala keluarga dia. Ketua Yi, apakah Anda mungkin mengenal orang ini? Dia adalah mantan suamiku. Mantan suami. Kepala keluarga Sam.
Jika dia menyebabkan masalah di sini dan menyinggung tokoh hebat itu, saya khawatir Ketua Lin tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab juga kan? Xiaoran, mengingat kita pernah menjadi suami istri. Untuk sementara waktu, keluar dari sini sekarang juga. Kau pikir kau bisa menyuruhku keluar? Ketua Lin akan membiarkannya pergi. Bukankah itu membiarkannya lolos mudah? Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Semuanya. Mengapa Anda tidak mengabulkan aku? Sedikit muka. Apa saran dari Ketua Cui? Buat orang bernama Xiao ini berlutut, merangkak lalu menggonggong seperti anjing. Jika dia bisa membuat semua orang tertawa, kita akan memperlakukannya seperti kentut yang lewat dan membiarkannya pergi. Permintaan Ketua Cui, kita pasti harus kabulkan kan? Anak kecil, mengapa kamu belum berlutut? Berlututlah. Berlutut, lalu menggonggong. Berlutut lalu menggonggong, ide bagus. Gugugur. Anak baik. Anak baik. Ketua Cui, Hei Ketua Cui, lihat sepatuku. Bukankah sedikit kotor? Mengapa kau tidak membantuku menjilatinya hingga bersih? Tidak berhenti cepat. Hentikan sekarang juga. Apakah Ketua Cui sudah gila? Ada apa dengan Ketua Cui? Mengapa dia berlutut lagi dan menggonggong seperti anjing? Sekarang dia bahkan menjilati sepatu seseorang. Ini benar-benar memalukan. Omong kosong. Kalian semua, pergi dan bawa kembali Ketua Cui segera. Tidak perlu. Kembalilah. Xiaoran kau. Bagaimana denganku? Bukankah kau bilang kau ingin membuat semua orang tertawa? Bajingan, apakah kamu tahu status apa yang dimiliki Ketua Cui? Beraninya kamu mempermainkan Ketua Cui. Ketua Cui, apakah Anda baik-baik saja? Pengawal, tangkap pria bernama Xiao ini. Patahkan tangan dan kakinya dan lemparkan dia keluar. Ya. Kurang ajar. Tabib dewa ini adalah tamu kehormatan saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Itu dia. Putri tertua dari keluarga Jin Dinan Luo. Bagaimana mungkin Xiaoran mengenalnya? Jiang Sisi, nona muda sulung dari keluarga Jiang dari Nanluo. Tabib dewa kita bertemu lagi. Anugerah penyelamat hidup dari tabib dewa itu The takkan film pernah was bisa saya balas translated sepenuhnya. and Hanya masalah narrated kecil. by M Media. Serahkan saja pada Shishi untuk menanganinya. Siapa yang baru saja mengatakan mereka ingin mengusir? Keluar. Keluar sini. Nona Jing, tolong lihat, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham. Tabib dewa, apa yang Anda katakan? Tidak ada kesalahpahaman. Saya pikir Ketua Cui dan yang lainnya sedang senang bermain. Sekelompok pengganggu khas kekuasaan. Cukup. Nona Jian, kau adalah putri terhormat dari keluarga Jian Dinan Luo. Apakah kau yakin ingin membela sampah seperti Xiaoran dan membelanya? Jeti namanya adalah Xiaoran. Nona muda saya, membela tabib dewa Xiao? Apa yang bisa Anda lakukan? Nona Jian, apakah Anda sadar keluarga Cui telah mendapatkan bantuan dari sosok sepenting itu? Saya sarankan Anda untuk tidak demi bajingan ini ikut campur. Jika aku sengaja ingin mendidik demi tabib dewa Xiao, bagaimana kalau aku yang melindunginya? Jiang Shishi, Anda hanyalah seorang nona muda dari keluarga Jian, dari Nanluo. Terlebih lagi, aku punya ini. Keluarga Cui makmur disukai Raja Suci. Dianugerahi token gerbang suci untuk memasuki gerbang suci jalan langit. Nona Jian, apakah kau yakin ingin bermusuhan dengan 4 keluarga besar provinsi timurku dan keluarga Cui tak berguna ini? Ini? Token gerbang suci itu saja. Apakah itu benar-benar mengesankan? Xiaoran, apakah kamu sadar apa yang diwakili oleh token ini? Mewakili apa? Hanya sekadar token. Kau pikir kau satu-satunya yang memilikinya? Cukup sampai di sini. Sebenarnya siapa tabib dewa Xiao ini? Anda yang bermarga Xiao, apakah Anda tahu memasukkan token gerbang suci adalah kejahatan apa? Pemalsuan. Jika ini bisa dipalsukan. Lalu bagaimana dengan yang ini? Salam Raja Suci. Salam Raja Suci. Raja Suci. Wanita celaka.
jelas mengetahui kebenarannya, namun merencanakan untuk berkomplot melawanku. Ketua Cui, benarkah? Jika Anda ingin melanjutkan untuk melawan grup Lin, saya menyarankan Anda untuk mengubah pendekatan Anda. Bagaimanapun juga, yang diam-diam mendukung grup Lin adalah jalan surga. Jalan langit. Tidak heran grup Lin telah berkembang pesat baru-baru ini. Semua yang palsu adalah palsu. Kau yang bermarga Xiao hanyalah seorang narapidana yang dibebaskan. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi sosok hebat seperti Raja Suci? Semuanya jangan sampai tertipu oleh orang bermarga Xiao ini. Peniruan dirinya sebagai Raja Suci adalah pelanggaran berat. Cui Jinming, bahkan sekarang kau masih begitu keras kepala. Kurasa kaulah yang, para pria, patahkan kaki orang bermarga Xiao ini untukku, dan lemparkan dia keluar untuk memberi makan anjing. Kau anak durhaka, beraninya kau? Cui Yonghao, kepala keluarga Cui. Anak durhaka, beraninya kau? Ayah. Anak durhaka. Berlutut. Keluarga Cui di Provinsi Timur. Cui Yonghao menyapa Raja Suci. Salam utusan Suci Meng. Dia sebenarnya adalah Raja Suci. Cui Jinming, kau binatang kecil. Kau benar-benar telah mencelakakan kami. Jadi ternyata tabib Dewa Xiao adalah Raja Suci yang memegang dekrit dan memerintah jalan surga. Ini pasti menarik. Cui Yonghao, hari ini putra Anda Cui Jinming telah berulang kali menyinggung Raja Suci. Apa hukumannya seharusnya? Utusan Suci Meng, hari ini saya Cui Yonghao tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya bersedia menerima semua hukuman mengenai anak durhaka saya yang berani menyinggung Raja Suci. Saya bersedia mengeluarkannya dari keluarga Cui. Saya memohon Raja Suci untuk menghukumnya. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayah tidak bisa hanya melihatku mati. Anak tak berbakti, diam. Apakah Anda benar-benar harus menghancurkan dan keluarga Cui yang makmur? Saya memohon Raja Suci untuk mengeluarkan perintah. Ayah jangan. Jingyi, selamatkan aku. Selamatkan aku, Jingyi. Cui Jinming, dulu kau mempermalukanku di penjara. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lemparkan Cui Jinming ke dunia bawah, memasuki jalan hewan buas. Mematuhi perintah Raja Suci. Adapun keluarga Cui yang makmur, mulai hari ini dihapus dari daftar Provinsi Timur. Raja Suci, barusan ada beberapa orang tua yang tidak sopan. Mereka bersekongkol untuk menindas nona muda kami. Anda harus menegakkan keadilan bagi nona muda kami. Raja Suci, insiden malam ini itu semua salah paham. Tepat sekali. Seandainya bukan karena Cui Jinming, bajingan kecil itu, bagaimana mungkin kami berani berbicara menyinggung kepada Raja Suci? Salah paham, menyinggung Raja Suci. Bagaimana hanya dengan kata salah paham bisa begitu saja menghapus kesalahan? Kami bersedia meminta maaf pada Raja Suci. Jika Raja Suci memiliki perintah apapun, keluarga Jian saya pasti akan mengerahkan segalanya tanpa banyak bicara. Kalau begitu kamu harus ingat kata-kata yang kamu ucapkan sekarang. Nona Jian, apakah kamu masih mengejar ini? Xiao, tidak. Raja Suci, saya akan mendengarkan Anda sepenuhnya. Baiklah. 4 keluarga besar Mujian Songsui dan Chen juga akan dihapus dari daftar Provinsi Timur. Apa maksud Anda dihapus dari daftar? Raja Suci, kami hanya dihasut oleh orang licik. Jika Anda melakukan ini, saya khawatir itu mungkin sedikit berlebihan. Tepat sekali, kami menghormati Anda. Tetapi Anda seharusnya tidak memperlakukan 4 keluarga besar kami sebagai tidak penting. Tampaknya Raja Suci tidak bersiap bagi 4 keluarga besar kami untuk meninggalkan jalan keluar. Kurang ajar, apakah Anda merencanakan pemberontakan? Karena Anda tidak bersedia meninggalkan kami jalan keluar. Bagaimana jika kami memberontak? Tepat sekali, lupakan bahwa Anda memegang token suci dan telah memerintah jalan surgawi hanya selama 3 tahun. Bahkan jika itu 30 tahun, selama 4 keluarga besar kami menyatukan upaya kami. Apa yang bisa Anda lakukan pada kami? Hanya beberapa anjing di bawah gerbang jalan surga saya. Beraninya kau berbalik dan menggigit tuanmu. Raja Suci, mohon keluarkan perintah Anda. Murid gerbang suci jalan surgawi, dengarkan perintahku. Mematuhi perintah Raja Suci. Mematuhi perintah Raja Suci. Dalam waktu 30 detik, aku ingin wilayah Provinsi Timur bebas dari 4 marga Jian Songsui dan Chen. Ya, Ya, masalah sepele seperti ini, mengapa merepotkan Raja Suci? Bagaimana jika wanita rendahan ini yang menanganinya saja?
Ratu Lau Siyuan. Dia sebenarnya adalah Leu Siyuan, ratu dari keluarga Liu dari provinsi Nan. yang dikenal sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Siagua. Lau Siyuan, ratu dari keluarga Leu dari provinsi Nan. Dikatakan dia mengendalikan urat nadi dunia bisnis Siagua kita. Itulah mengapa dia disebut ratu dunia bisnis. Tampaknya keempat keluarga Jian Songsu dan Chen ditakdirkan malam ini untuk dimusnahkan sepenuhnya. Pemimpin keluarga Liu dari provinsi Nan, Lau Siyuan, menyapa Raja Suci. Kakak Lu, mengapa Anda datang jauh-jauh ke provinsi timur? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Raja Suci kembali kuasai token suci dan memimpin jalan surgawi. Siyuan memiliki permintaan. Untuk Raja Suci sebagai ucapan selamat, saya secara khusus menyiapkan 2 hadiah. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang pertama. Apa yang Anda katakan? Katakan itu lagi. Perusahaan kena serangan mendadak tak jelas. Bangkrut. Bagaimana mungkin saya bisa bangkrut? Gawat, semuanya sudah berakhir. 3 menit, hanya 3 menit. Dari 4 keluarga besar kami di Provinsi Timur. Dan fondasi berusia seabad. Benar-benar musnah. Bagaimana Raja Suci? Anda puas dengan hadiah pertama? Mengesankan, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan metode Raja Suci. Raja Suci hanya membutuhkan 30 detik untuk menghadapi antek-anteknya. Sementara, saya menggunakan 3 menit penuh. Kakak Lu, sekarang hadiah pertama telah dipersembahkan. Apa yang kedua? Raja Suci sejujurnya. Hadiah ucapan selamat saya yang kedua The film was adalah tepatnya dia. translated and narrated by M Media. Dia. Jing. Ketua Lin dari grup Lin. Benar. Ketua Lin, apakah Anda mungkin ingin saya mengirim seseorang untuk mengundang Anda datang? Xiao. Raja Suci. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku ingin tahu Ketua Lin, sosok berpengaruh yang sangat ingin kamu temui. Sekarang setelah dia menjadi bajingan dan bejat sepertiku. Apa pendapatmu? Aku adalah ketua grup Lin. Kekayaan bersih 10 miliar, dan kamu hanyalah mantan narapidana. Seseorang yang dipanggil orang lain. Sampah. Memang. Selama 3 tahun terakhir, jarak antara kamu dan aku tentu saja semakin lebar dan lebar. Raja Suci, aku tahu aku salah. Aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya berharap bahwa demi waktu kita sebagai suami istri, kamu bisa menunjukkan belas kasihan dan mengampuni grup Lin. Selama 3 tahun terakhir, aku dedikasiku ke dalam grup Lin dan mencurahkan semua upayaku. Sungguh lelucon Ketua Lin. Anda mungkin terlalu melebih-lebihkan diri Anda, bukan? Anda bagaimanapun juga demi sampah dari keluarga Cui, akibatnya meninggalkan Raja Suci jalan surgawi. Sungguh wanita yang luar biasa. Jika Raja Suci tidak diam-diam memberikan perintah dan jalan surgawi memberikan dukungan, apakah Anda pikir grup Lin bisa mencapai pencapaiannya hari ini? Suami, Cui Jinming baru saja mencoba mencekiku. Kamu membantuku. Kamu masih peduli tentang hubungan kita sebagai suami istri, kan? Jika aku ingat dengan benar, Ketua Lin, kamu menandatangani perjanjian perceraian denganku. Selain itu, untuk pencapaian yang kumiliki hari ini, aku masih harus berterima kasih kepada Ketua Lin atas hadiahmu. 3 tahun penjara. Tidak ada lagi hubungan antara kamu dan aku. Kamu yang mengatakan itu. Bagaimana Ketua Lin? Apakah Anda menyesalinya? Sejujurnya, Anda bersedia melepaskan pria seperti Raja Suci. Saya patut berterima kasih pada Anda. Xiaoran, suami. Aku menyesalinya. Nora. Raja Suci menunjukkan kekuatannya malam ini, menyebabkan keluarga Cui yang makmur, dan 4 klan Provinsi Timur jadi debu sekejap. Namun dia secara khusus mengampuni grup Lin. Mungkinkah Raja Suci masih ada rasa untuk mantan istrinya? Xiao Lu, jangan bicara omong kosong. Raja Suci memiliki pengaturannya sendiri. Tidak perlu memanggilku Raja Suci. Itu terlalu jauh. Saya adalah orang Anda sendiri. Kalau begitu Kakak Xiaoran. Bagus. Kalian berdua tenang saja. Hampir 90% sumber daya komersial grup Lin berasal dari tanganku jalan surgawi. Setelah semua itu dihentikan, rantai modal grup Lin akan langsung runtuh. Menginginkan sesuatu yang tidak dapat dicapai adalah hukuman terbesar baginya. Nona yang terlepas dari apa yang terjadi. Aku perlu berterima kasih atas malam ini. Kakak Xiaoran, Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Bukankah kita baru saja setuju untuk tidak terlalu menjaga jarak? Baiklah. Shi, sangat senang. Apa yang sedang kalian bicarakan dengan Raja Suci? Kakak saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin mengajak Kakak Xiaoran untuk menjadi tamu di keluarga Jeng saya di Nanluo. Kakak Xiaoran, itu benar. Nanluo,
Kakak tertuaku saat ini sedang mengembangkan sesuatu di Nanluo. Aku benar-benar harus pergi dan melihatnya. Namun Nona Leo, hadiah ucapan selamat kedua yang kamu berikan kepadaku, apa sebenarnya artinya? Raja Suci sejujurnya, beberapa tahun yang lalu, keluarga Cui ingin berurusan dengan Ketua Lin. Saya sudah memberitahu mereka bahwa grup Lin oleh Jalan Surgawi didukung secara diam-diam. Siapa sangka? Itu menjadi bumerang. Tapi ini juga kesalahan mereka sendiri. Nona Leo, aku khawatir kunjunganmu kali ini bukan hanya untuk tujuan memberikan hadiah ucapan selamatkan. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Raja Suci yang tajam. Sebenarnya, si Yuan datang untuk berobat, mencari pengobatan. Kakak Lu, apakah Anda sakit? Meridian mutlak 9 yen. Meridian mutlak 9 yin, hakim dunia bawah mendesak kematian. Kunci jiwa ketidakkekalan. Bahwa Anda bisa hidup aman sampai hari ini. Saya khawatir seluruh keluarga Lu telah membayar harga yang cukup mahal, bukan? Kakak Xiaoran, Anda pasti punya. Dia harus menyelamatkan saya. Kakak Xiaoran, apakah anggukan Anda berarti Anda punya cara untuk menyembuhkan kakak Lu? Hanya saja. Guru, bagaimana situasi dengan meridian mutlak 9 yen? Pada teks medis yang kamu berikan kepadaku, tidak disebutkan cara menyembuhkannya. Murid yang baik, meridian mutlak 9 yen. Tahukah kamu bahwa itu adalah penyakit langka di dunia? Itu hanya bisa disembuhkan pemegang ordo. Tapi aku akan segera menjadi pemegang ordo ketika aku keluar di masa depan. Jika aku bertemu kasus asli meridian mutlak 9 yen, aku pasti tidak boleh kehilangan muka untukmu guru. Bukankah begitu, guru? Tolong jangan membuatku penasaran lagi. Cepat ajari aku. Jika kamu ingin menyembuhkan meridian mutlak 9 yen, itu mudah. Kamu hanya perlu memegang ordo itu dan melakukan kultivasi ganda dengannya. Kultivasi ganda. Nona Leo, untuk mengobati meridian mutlak 9 yen, apakah kamu tahu harga seperti apa yang dibutuhkan? Apakah kamu benar-benar bersedia membiarkanku mengobati penyakitmu? Saya bersedia, Raja Suci. Kita bisa mulai sekarang juga. Sekarang. Nona Leo, apakah kamu yakin tahu metode untuk mengobati meridian mutlak 9 yen? Saya tahu. Raja Suci, apakah mungkin ada sesuatu yang membuat Anda merasa canggung? Di siang bolong seperti ini, mungkin tidak terlihat bagus kan? Mobil saya diparkir tepat di pintu masuk. Bagaimana kalau kita pergi ke mobil saya? Nona Leo benar-benar liar. Jika saya merasa risih tentang masalah sekecil itu, saya tidak akan berada di posisi saya hari ini. Di dalam mobil bukan tidak mungkin. Namun Nona Leo, kita berdua, sebelum kita mengobati penyakitnya, bukankah seharusnya kita lebih dulu menumbuhkan beberapa perasaan? Mengapa menumbuhkan perasaan? Mungkinkah dia juga perlu menguras masa hidupnya untuk saya? Pasti ada perasaan yang terlibat, bukan? Saya mengerti. Raja Suci, saya akan mengikuti pengaturan Anda. Xing Chen, kamu ambil dulu obat itu dan berikan kepada Nona Leo. Ya. 3 pil setiap hari. Itu bisa memastikan Anda aman sementara waktu. Terima kasih Raja Suci atas obatnya. Kemudian Nona Leo, mengenai masalah pengobatan penyakitmu, kita akan menunggu sampai kita tiba di Nanluo sebelum lanjut. Saya menunggu perintah Raja Suci. Lumi, Pelacur Meng Xingchen itu, apakah dia benar-benar menganggap bajingan itu sebagai Raja Suci? Hari ini orang yang menyamar sebagai Raja Suci itu muncul di Provinsi Timur, mengeksekusi keluarga Cui bersama dengan 4 klan, Jian Songzue dan Chen, dalam sekejap mata. Meng Xingchen bersedia untuk terus menjadi anjing seseorang, tapi aku jelas tidak mau. Ada tuan lain di atasku. Katakan padaku, di mana bajingan itu sekarang? Kudengar dia pergi ke Nanluo. Nanluo. Keluarga Jiang di Nanluo. Bajingan itu ada di Nanluo. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Feng Shui di Nanluo cukup bagus. Sangat cocok untuk pemakaman si Xiao itu. Kakak Xiaoran, rasanya benar-benar sangat nyaman. Aku sudah lama tidak tidur senyenyak ini. Aku bahkan tidak bermimpi. 2 jam. Anath, jika kamu tidak tidur nyenyak, jika kamu siap untuk itu, mari kita lanjutkan malam ini. Benarkah? adik kecil, aku masih di sini tahu. Aku dan kakak Xiao kembali ke kamarmu untuk berbicara. Kakak ketiga. Bos Xiao, untuk pakaianmu ini, adik kecil benar-benar berusaha keras. Master Fan adalah seorang pengrajin terkenal di Nanluo kami. Aku tidak tahu berapa banyak selebriti yang mengantre, menunggu untuk memiliki pakaian yang dibuat khusus olehnya. Bukankah adik kecilku memotong antrian? Bukan urusanmu. Kakak Xiaoran, bagaimana menurutmu? Puas ya, saya puas. Tapi saya hanya merasa bahwa pakaian ini terlihat sedikit seperti yang dikenakan penjaga keamanan. Satpam, Pengemudi perhatikan jalan di depan. Bos Xiao, sebuah kancing di pakaianmu bernilai mahal. Di mana kamu bekerja sebagai satpam hingga mampu membeli ini?
Adik kecil kita sudah sampai. The film Aku was akan pergi memeriksa translated kakak and kedua dulu. narrated Bagaimana by pengaturannya? M-Media. Kamu temani Bos Xiao dulu, dan lihat-lihat. Pemandangan di sanatorium Jingshan memang cukup bagus. Kakak Xiaoran, bagaimana menurutmu? Bagus. Nyonya Jian, biar saya parkirkan mobil untuk Anda. Kakak Xiaoran, bagaimana kalau kita pergi ke sana dan berganti pakaian? Lupakan saja. Sisi, apa yang terjadi di sana? Kakak Xiaoran, kau tidak tahu ini. Sanatorium Jingshan, terkenal di Nanluo kami. Tak terhitung banyaknya orang, berjuang mati-matian demi satu tempat tidur di sini. Kakak, berhenti di situ. Xiaoran, Xiao Qingyu. Kakak, Xiaoran, mengapa kamu di sini? kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini hanya luka ringan. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian memukulinya seperti ini? Dengarkan sobat, kamu dari regu mana? Kamu mengerti aturan Jiang Hukan. Orang ini tidak hanya memaksa masuk, dia juga berbicara dengan kurang ajar kepada kami saudara. Tidak adil bagi kami saudara untuk memberinya pelajaran. Kapan aku berbicara dengan kurang ajar? Aku tidak memaksa masuk. Kakak, saya percaya padamu. Mengenai insiden hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada kakakku. Sebuah penjelasan. Penjelasan macam apa yang kamu inginkan? Berlututlah, dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf padanya. Kamu punya banyak keberanian. Siapa kamu hingga menuntut ini? Untuk menantang kami saudara. Berapa banyak hidangan yang kamu makan hingga mabuk seperti ini? Jika aku menanyakan itu, Kamu ini apa? Jiang Shishi dari keluarga Jiang Nanluo. Jiang Shishi dari keluarga Jiang Nanluo. Putri sulung dari keluarga Jiang. Xiaoran kamu. Kakak, mari kita bahas ini nanti. Sekarang setelah kau tahu identitasku, apakah kau tidak akan meminta maaf? Putri sulung dari keluarga Jiang Nanluo. Target yang diinstruksikan oleh atasan. Pasti dia. Putri sulung dari keluarga Jiang Nanluo. Statusnya sangat mulia. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menemani seorang satpam yang berkeliaran di sini? Dia pasti seorang penipu. Nyonya muda ini terlihat bagus. Beraninya dia meniru Nyonya Jian. Kakak, mari bawa dia bersenang. Aku bukan penipu. Apa yang akan kau lakukan? Kami saudara adalah warga negara yang taat hukum. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya membawamu kembali. Hanya membuktikan identitasmu. Lihat saja wajahnya yang cantik itu. Kulitnya sangat lembut. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya sendiri. Ayo. Jika ada di antara kalian yang berani menjangkau lagi, saya akan mengambil cakar anjing kalian dan memotongnya. Kakak Xiaoran, Jangan khawatir, saya di sini. Tidak ada yang bisa melukai sehelai rambut pun di tubuhmu. Kamu berani mengucapkan ancaman seperti itu di sini. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Bagaimana menurutmu? Gerbang neraka. Kakak saudara serang. Target mereka adalah Sisi. Xiaoran. kakak Xiaoran hati-hati. Kukira dia adalah sosok yang sulit. Pantas bagi kita saudara-saudara untuk turun tangan sendiri. Ternyata dia hanya seonggok sampan. Selesai semudah ini. Apakah kamu benar-benar yakin itu? Apalagi? Aura tak terhancurkan Raja Obat. Kesempatan itu ditinggalkan untukmu. Tetapi tidak ada di antara kalian yang mampu melakukannya. Kakak, kalian lari dulu ah. Jangan khawatirkan aku. Pergilah dengan baik. Apa yang terjadi? Aku benar-benar lelah karena berlari. Aku juga. Aku juga. Kalian. Kakak Xiaoran, kau baik-baik saja. Kalian baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagaimana denganmu? Kamu tidak takut kan? Dengan kakak Xiaoran di sini, aku tidak takut. Hei Xiaoran, apa yang terjadi? Apakah kau punya dendam terhadap orang-orang ini? Mengapa mereka memperlakukanmu dengan niat mematikan seperti itu? Target mereka tampaknya adalah Sisi. Tetapi sebenarnya, kakak sulung, kamu datang ke sanatorium Jingshan untuk melakukan apa? Bukankah ibu mertuaku sakit parah? Kakak iparmu tidak tahu di mana dia mendengar bahwa sanatorium Jingshan ini baru bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia bersikeras mengirim ibu mertuaku ke sini untuk dirawat. Jadi aku hanya datang untuk melihat-lihat. Dari siapa ipar perempuan? Mendengar berita itu, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu itu. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Biar kupikirkan, itu benar. Sepertinya dia mendengarnya dari seorang tuan muda kedua. Tuan muda kedua, mungkinkah itu kakak keduaku? Kakak Xiaoran, mungkinkah itu benar-benar kakak keduaku? Biarkan saya berpikir lagi. Aku akan pergi memeriksa kakak kedua dulu untuk melihat bagaimana pengaturan berjalan. Kau temani kakak tertua Xiao dan berkeliling. Sialan Sisi, kakak ketigamu dalam bahaya. Diam Senai kepala keluarga dia. Kakak ketiga. Kau berani menentangku. Apakah kau pantas? Kau orang tua bau.
Dia menghalangi jalanku. Jadi dia pantas untuk tidur dengan patuh selama sisa hidupnya. Sekarang, giliranmu. Tuan muda kedua waktunya hampir habis. Lakukan sandiwara itu. Ya. Pembunuhan. Daran. Mereka baik-baik saja. Mereka hanya terluka parah. Ayah kakak ketiga. Ayah kakak ketiga. Ada yang tidak beres. Kamu suka berakting kan? Kalau begitu saya akan membiarkanmu berakting. Jadikan sedikit lebih nyata. Mengubah hidup menjadi kematian. Kalian dan jalan surgawiku. Apa sebenarnya hubungan kalian? Gerbang suci. Orang mati tidak perlu tahu alasannya. Trik murahan. Dan berani pamer di hadapanku. Bisakah kamu bicara sekarang? Kau ingin aku mengkhianati gerbang suci? Tidak akan pernah. Kakak Xiaoran, mereka bilang mereka adalah anggota gerbang suci. Lalu bagaimana dengan ayah dan kakakku? Mereka seharusnya aman untuk saat ini. Di bawah komando jalur hantu jahat, anggota jalan surgawi. Saya harus meminta penjelasan yang jelas dari Xing Chen. Di bawah perintah jalan jalur hantu jahat, murid jalan surgawi. Kami mengikuti perintah Raja Suci. Apakah Raja Suci memiliki instruksi? Hanya beberapa hama tak berarti. Jalan jalur hantu jahat gelisah hari ini, mengikuti perintah Raja Suci. Beri mereka pelajaran. Ya. Nyonya Lu, malam ini keluarga Jiang dari Nanluo akan mementaskan pertunjukan yang bagus. Apakah kau tertarik untuk menonton? Selama itu adalah apa yang Si Yuan inginkan. Dimanapun, saya bisa membantu. Saya akan mengikuti pengaturan Raja Suci. Sisi, saya telah memastikan bahwa ayahmu dan kakak ketigamu aman. Kamu akan segera bertemu mereka. Terima kasih kakak Xiaoran. Kakak Xiaoran, itu adalah kakak keduaku yang menginstruksikan orang-orang itu untuk mengampuni nyawa ayahku dan kakak ketiga. Bermaksud mengancammu, benarkah begitu? Kalau begitu kau... Yakinlah, mereka akan segera membayar harganya. Aku benar-benar tidak mengerti. Prospek kakak keduaku, jelas yang terbaik. Mengapa dia bersikeras melakukan ini? Paling-paling kakak keduamu, hanyalah Bian. Orang yang benar-benar ingin membunuh kita. Hanyalah seekor anjing ganas yang tidak bisa dijinakkan. Nyonya tertua. Nyonya baru saja menginstruksikan bahwa karena Tuan sakit parah dan mungkin tak sembuh, perjamuan harus diadakan malam ini untuk memutuskan kepala keluarga berikutnya. Bagaimana menurutmu? Kakak Xiaoran, bagaimana menurutmu? Keluarga Jiang dari Nanluo, siapa kepala keluarga selanjutnya? Selain saya, perkataan orang lain tidak berarti. Tamu terhormat telah tiba. Nyonya Jiang dari keluarga Jiang di Nanluo. Kemarilah. Sajikan teh. Ya. Jiang Shaolin dari keluarga Jiang di Nanluo. Silakan lanjutkan. Teh yang enak. Di mana kakak ketiga? Mengapa dia belum tiba? Ibu, kakak ketiga selalu tidak bisa diandalkan. Mungkin dia tertunda oleh sesuatu. Adik perempuan sudah ada di sini sekarang. Jadi mari kita mulai saja. Kakak tertua. Sejak kapan di keluarga ini? Giliranmu yang berbicara lebih dulu. Kakak kedua, itu adalah kakak tertua kita. Lagi pula kemana kakak ketiga pergi? Aku khawatir kakak kedua tahu yang terbaik di hatinya. Adik perempuan, apa yang terjadi dengan kakak kedua dan kakak ketiga? Ceritakan padaku. Ibu, kakak kedua menculik kakak ketiga. Dan jika kakak Xiaoran tidak ada di sini, aku mungkin juga akan menderita. Niat jahat kakak kedua, apakah itu benar? Ibu, adik sedang memfitnahku. Kakak kedua, karena kau berani melakukannya saat itu. Apakah kau berani tidak mengakuinya sekarang? Aku, mungkinkah adik dan kakak ketiga bekerja sama? Berencana menjatuhkan kakak kedua terlebih dahulu. Adik, orang bermarga Xiao yang kau sebutkan. Itu dia kan? Siapa dia? Nama keluarga Xiao, nama depan Ran. Saya datang untuk mengobati penyakit ayahmu. Kalau begitu aku pasti kurang pengetahuan. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang tabib dewa bermarga Xiao? Bolehkah saya bertanya tabib dewa Xiao, di mana Anda berpraktik? Gerbang suci jalan surgawi. Surgawi. Gerbang suci jalan surgawi. Kau berbohong. Dengan gerbang suci jalan surgawi, hubungan apa yang kumiliki? Semua orang yang hadir. Siapa yang tidak tahu, siapa yang belum pernah dengar? Hanya kau berani menyamar anggota gerbang suci jalan surgawi. Ibu,
Sekarang ibu seharusnya mengerti bukan siapa sebenarnya yang Demi. Posisi sebagai pemimpin keluarga Jiang ini secara khusus mencari seseorang untuk menjebak putramu. Nyonya, sebelum kamu menyelesaikan masalah keluargamu, bolehkah saya terlebih dahulu menangani keluhan pribadi saya? Kau dendam dengan siapa? Dia, Kakak kedua, apakah kau benar-benar kakak sulung? Diam. kamu didukung oleh gerbang suci jalan surgawi. Secara logis kamu seharusnya sangat jelas tentang identitas saya. Saya sangat penasaran. Tepatnya siapa yang memberimu kepercayaan diri sebesar itu? Mungkinkah karena racun dalam teh ini? Sebenarnya ada racun di teh ini. Siapa yang memerintahkanmu memberikan racun itu? Bicaralah. Tuan muda kami tidak memberikan racun itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kakak tertua, mengapa kau harus menyusahkan para pelayan? Kakak Xiaoran sudah mengatakan, itu semua kakak kedua yang melakukannya. Kakak kedua, apakah itu benar-benar kau? Kakak kedua, aku benar-benar tidak menyangka. Kau tak ampuni kakak tertua dan ibu, benarkah begitu? Kau binatang tak berperasaan. Pengawan, tangkap dia dan seret keluar. Hentikan. Ibu, buktinya sudah jelas. Apakah ibu masih akan melindungi kakak kedua? Kakak kedua, apakah kau benar-benar mencoba meracuni kami? Bukan hanya kalian semua. Saya khawatir Paman Jian adalah orang pertama yang menderita skema beracunnya, bukan? Kakak kedua. Bahkan ayah. Kau yang bermarga Xiao, kau gunakan tuduhan tak berdasar untuk menjebakku. Keluarga Jiang Nanluoku, sejak kapan terserah pada kau untuk membuat keputusan? Menjebakmu. Serahkan Paman Jian dan biarkan saya secara pribadi memeriksa dan mengobatinya. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa berdalih. Memeriksa dan mengobati. Kau pikir kau masih punya kesempatan? Kakak kedua kau. Kau yang bermarga Xiao. Karena kau menemukan ada racun dalam teh ini. Aku berasumsi racun di tubuh beberapa orang ini. Kau pasti sudah menetralisirnya kan? Mengapa saya perlu menetralkan racun? Trik kecilmu terlalu kasar. Kecuali cangkir teh yang saya minum sebelumnya yang diracuni. Sisa tehnya pada dasarnya tidak beracun. Brilian. Benar-benar brilian. Sayang sekali. Kasihan kenapa? Yang kusayangkan adalah peracunan itu tidak berguna. Hari ini aku harus memberitahumu apa sandaranku yang sebenarnya. Jiang Xiaoyi dari keluarga Jiang Nanluo. Dengan hormat menyambut Raja Suci. Raja Suci. Xiaoran seorang murid jalan surgawi. Raja Suci telah tiba secara pribadi. Mengapa kau belum berlutut? Kakak Xiaoran ini, Anjing-anjing ganas ini ada di depan pintu. Lihat saja bagaimana aku menghancurkan kepala anjing mereka. Xiaoran sebagai murid jalan surgawi. Kau tak membungkuk lihat Raja Suci. Kau mengaku sebagai Raja Suci. Bukti apa yang kau miliki? Kurang ajar. Keluarga Jiang kami didukung jalan surgawi generasi. Mungkinkah kami salah mengenali Raja Suci? Ibu, Raja Suci benar-benar telah tiba secara langsung. Tuan muda, mungkinkah kah? Pakar medis mengasingkan diri bertahun. Dan keberadaannya masih belum diketahui. Selama ini, bukankah aku yang mengatur jalan surgawi? Xiaoran, kau berani mempertanyakan posisi terhormatku sebagai Raja Suci. Untuk apa? Kau mengaku sebagai Raja Suci. Memegang token suci dan memerintah jalan surgawi. Kau adalah Raja Suci. Lalu aku ini apa? Token jalan surgawi. Adik, tabib dewa yang kau undang, ternyata adalah Raja Suci jalan surgawi. kakak, aku mengundang kakak Xiaoran mengobati ayah kita. Itu benar bukan? Tepat sekali, tepat sekali. Mungkinkah adik dan Raja Suci jalan surgawi? Keluarga Jiangku akan makmur. Ada dua Raja Suci. Siapa sebenarnya yang asli? Dan siapa yang palsu? Ibu, apa yang perlu diragukan? Dia pasti yang palsu. Memerintah jalan surgawi menghakimi yin dan yang. Satu kata saja bisa membawa kekacauan ke dunia. Satu kata saja bisa membawa kehancuran ke dunia. Jika ada yang tidak percaya, silakan maju dan coba. Mengapa tidak ada yang berani maju? Apakah kau takut? Dia hanya The satu film orang. was Mengapa ibu panik? translated and Xiaoran, kau narrated by pengkhianat M jalan Media. surgawi. Kau diam-diam mencuri token jalan surgawi. Mengapa kau tidak cepat menyerah dan ditangkap? Satu orang. Ya. 4 iblis jalur hantu jahat. 6 tokoh ketidakkekalan agung. Kau memang memiliki kekuatan dalam jumlah. Karena kau sudah tahu
Mengapa kau tidak cepat berlutut dan menyerah? Benar Xiaoran, jangan berpikir hanya karena kau mencuri token jalan surgawi. Kau bisa bertindak sembarangan tanpa rasa takut. Sejujurnya, hari ini, kami diberdayakan oleh hantu-hantu jahat. Token jalan surgawi terhadap kami sudah sama sekali tidak berguna. Cepat kembalikan titah itu, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum denda. Kurasa kau salah paham. Apel, Bukan token suci yang membuat seseorang kuat. segera rebut kembali token itu. Melainkan hanya yang kuat yang bisa menggunakan token jalan surgawi. 4 iblis jalur hantu jahat, 6 tokoh ketidakkekalan agung, semuanya telah dieksekusi. Sekarang hanya kau yang tersisa. Ini benar-benar layak menjadi Raja Suci Jalan Surgawi. Seperti dugaan kakak Xiuran paling tangguh. Hanya kau yang tersisa, ayo. Kau bermarga Xiao. Kau memaksaku. Artefak jalur hantu jahat, cakar hantu dunia bawah. Pantas saja kau punya nyali untuk menantang otoritas jalan surgawi. Orang tua bangka itu sudah menghilang selama bertahun-tahun. Mengapa jalur hantu jahat masih harus diatur oleh jalan surgawimu? Jangan berpikir hanya dengan memanggil orang asing. Memegang token jalan surgawi, mereka adalah Raja Suci Jalan Surgawi. Artefak jalur hantu jahatku menolak untuk tunduk. Kau tidak layak menjadi Raja Suci. Cahaya sebutir beras, beraninya bersaing dengan kecemerlangan bulan purnama. Tidak mungkin. Aku dibimbing jalur hantu jahat sejak kecil, selama lebih dari 20 tahun. Baru sekarang mencapai kesuksesan. Kau bocah, sudah berapa lama kau belajar di bawah orang tua bangka itu? Beberapa hal bergantung pada bakat bawaan. Kau bocah, aku tidak pernah mengajarimu. Serangan 3 titik Yama. Bagaimana kau mempelajarinya? Guru, Anda baru saja menggunakan jurus ini kemarin. Apakah Anda lupa? Aku mempelajarinya hanya dengan menontonnya sekali. Apakah sulit? Murid yang baik. Lalu lihat lagi apa ini. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Bicaralah. Bajingan itu, kau hanya beruntun. Kau hanya mengalahkanku sekali. Jangan pikir kau sudah mengalahkanku. Aku beritahu kau Xiao, orang tua celaka itu dan kakak ketiga masih berada di tangan kami sekarang. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka biarkan kami pergi segera. Kakak kedua, perbuatan jahat dan keterlaluan seperti itu, kau. Kakak kedua, kau orang yang tidak berperasaan. Apalagi, yang melampaui kemampuanmu. Cukup. Demi rencana besar Raja Suci. Apa artinya masalah sepel? Aku memperingatkanmu Xiao. Kalau tahu diri segera lepaskan kami. Sekarang semuanya sampai titik ini. Bagaimana kau masih bisa begitu keras kepala dan tidak bertobat? Bagaimana denganmu? Apa andalanmu? Bajingan itu, apa kau benar-benar berpikir jalur hantu jahatku mudah untuk dihadapi? Aku beritahu kau, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku jamin, bahkan jika jalur hantu jahat benar-benar musnah, kami masih akan mencabik sepotong daging dari tubuhmu. Benarkah aku tidak percaya? Melapor kepada Raja Suci. Masalah yang Anda instruksikan telah kami tangani sepenuhnya. Xingqian beritahu dia, Paman Jiang dan kakak ketiga. Di mana mereka sekarang? Melapor kepada Raja Suci semua orang telah diselamatkan. Mereka saat ini sedang memulihkan diri di sanatorium Jingxian. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Suci jelas mengirim banyak orang untuk menjaga mereka. Tidak mungkin kau bisa berhasil menyelamatkan mereka. Tidak mungkin. Hanya murid jalur hantu jahat. Apa artinya mereka? Xingqian, apa masalah lainnya? Raja Suci, semua sisa jalur hantu jahat telah dieksekusi. Mohon berikan keputusan suci Anda Raja Suci. Mereka yang menyinggung jalan surgawiku akan dieksekusi. Kakak Xiaoran, apakah ayah baik-baik saja? Jalur hantu jahat adalah salah satu dari 5 jalur di bawah komando jalan surgawiku. Metode mereka mungkin tidak dipahami oleh orang lain, tetapi bagiku tidak ada kesulitan. Kakak Xiaoran, syukurlah kau ada di sini. Itu masalah sepel. Ngomong-ngomong Sisi, Nyonya Liu tiba bersama Xingqian, Dinan Lu. Kau tetap di sini dan temani pamanmu untuk saat ini. The Tunggu film was sampai malam, dan translated kita akan and berkumpul dengan baik narrated by bersama. M Kakak Media. Xiaoran, aku akan mendengarkanmu. Raja Suci, semua urusan Anda telah ditangani. Hampir waktunya menyelesaikan semuanya. Xingqian, Nyonya Lu telah bersamamu selama periode waktu ini. Apakah dia minum obatnya tepat waktu setiap hari? Melapor Raja Suci tak satu dosis pun terlewat. Itu aneh.
Karena Nyonya Leu telah minum obatnya tepat waktu setiap hari, mengapa meridian mutlak 9 gennya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya ada tren memburuknya keparahan. Raja Suci, bukankah saya? Cemas. Biarkan aku periksa dulu. Penyakit Nyonya Leu. Tidak, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tapi, Raja Suci, aku tentu tahu kondisi penyakitku sendiri. Jika Anda memiliki kesulitan yang tak terucapkan, Anda sebaiknya berbicara terus terang. baiklah, kalau begitu aku akan bicara terus terang. Nyonya Leu, metode untuk mengobati meridian mutlak 9 yen. Anda pasti yang paling tahu tentang itu. Jadi, apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan saya mengobati Anda? Ya Raja Suci, jika itu adalah Anda, Si Yuan tentu bersedia. Karena memang begitu. Xing Chen, tolong keluar sebentar. Ya Raja Suci. Nyonya Leu, mari kita mulai kalau begitu. Raja Suci, apa yang Anda lakukan? Mengobati penyakit Anda. Mengobati penyakit perlu melepas pakaian. Tak lepas pakaian, bagaimana kultivasi ganda? Kultivasi ganda. Apalagi, ketika guruku mengajariku saat itu, dia berkata bahwa kultivasi ganda denganku adalah meridian mutlak 9 yen. Nyonya Leu, apakah metode pengobatan yang Anda ketahui, bukan kultivasi ganda? Rencana pengobatan yang saya ketahui. Gunakan kekuatan ilahi dekret suci. Perpanjang hidupku dengan hidupmu. Dekret jalan surgawi memutus yin dan yang, memperpanjang hidup dengan hidup. Itu bukan tidak mungkin. Tapi guru saya pernah berkata, memperpanjang hidup dengan hidup merusak jalan surgawi. Hanya memaksakan perpanjangan hidup. Paling-paling itu, hanya akan bertahan hidup menyedihkan beberapa tahun. Itu sama sekali tidak memiliki efek penyembuhan. Nyonya Leu, saya minta maaf karena belum. Denganmu, saya tidak menyangka, kesalahpahaman ini akan muncul. Bagaimana kalau begini, seseorang di luar ternyata sedang mengintai. Siapa itu? Kultivasi ganda. Pantas saja dia bilang sebelumnya, bahwa kita perlu menumbuhkan perasaan terlebih dahulu. Jadi begitu. Dia adalah Raja Suci Jalan Surgawi. Statusnya sangat mulia. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku, maka kultivasi ganda akan dilakukan. Mungkinkah Raja Suci? Apakah dia memiliki hobi khusus? Sial, saya terlalu asik barusan. Saya tidak sengaja barusan. Itu. Raja Suci, silakan bicara dulu. Barusan, saya merasakan seseorang mengintai di luar. Mengira mereka adalah sisa-sisa yang melarikan diri, merencanakan kejahatan. Itu sebabnya saya tanpa sadar. Kalau begitu Raja Suci, bisakah Anda melepaskan saya dulu? Baiklah. Ya gioknya. Tak sangka ibu mertua kakak sulungmu dan pakar medis akan memiliki hubungan seperti itu. Mungkin ini adalah takdir. Benar. Nyonya Leu, mengapa Anda memanggil saya Raja Suci lagi? Anda yang terus memanggil. Nyonya Leu. Jika saya tidak memanggil Anda Raja Suci, saya harus memanggil Anda apa? Kalau begitu, Si Yuan. Kalau begitu, Kakak Sioran. Raja Suci, apa yang baru dibahas dengan Nyonya Lu? Ya saya. Kami sedang membahas penyakit Si Yuan. Si Yuan, utusan Suci Meng itu. Kami sedang mendiskusikan hal-hal mengenai pakar medis. Kakak Xiao kemungkinan akan melampaui gurunya. Itu tidak benar. Guru berkata bahwa dari kemampuannya saya paling banyak hanya mempelajari 7/10. Bagaimana dengan 30% sisanya? 1/10 dari koneksi itu sudah tiba. Mengenai 20% sisanya, biarlah itu ditentukan oleh takdir. Lionting Giok ini. Raja Suci, masalah yang kau suruh selidiki mengenai sisa-sisa jalan hantu jahat. Kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Bagaimana bisa begitu? Dengan Anda Raja Suci merencanakan strategi, sebagian besar sisa-sisa jalan hantu jahat sekarang telah dieksekusi. Namun sejumlah kecil sisa-sisa jalan hantu jahat bersembunyi di luar. Mereka mungkin telah menerima perlindungan dari grup Fajar. Utusan Suci Meng, grup Fajar yang Anda sebutkan. Apakah itu anak perusahaan dari Gereja Fajar? Tepat sekali. Gereja Fajar memang merepotkan. Target telah dikunci. Harus lanjut tindakan. Kakak Xiaoran, Kakak Lu, dan utusan Suci Meng. Maaf buat kalian menunggu lama. Kakak Xiaoran, malam ini kita beberapa orang harus mengadakan pertemuan kecil. Biar saya yang mengurus pengaturannya. Bakat romantis pakar medis, Kakak Xiao mungkin. Setidaknya sudah 8-9 kan? Xing Chen. Masalah mengenai Gereja Fajar, mari kita bahas nanti. Si Yuan. Binan Lu. Sisi adalah tuan rumahnya. Mengapa tak biarkan tuan rumah memutuskan? Baiklah. Kita semua akan mendengarkan Kakak Xiao. Kakak Xiao. Ada niat membunuh.
Sisa-sisa jalan hantu jahat. Mereka berani tunjukkan wajah. The film was Selesai. translated and narrated by M Media. Meskipun peluru itu cepat, itu tak tahan jalan surgawiku. Mengembalikannya kepada Anda. Raja Suci, apakah Anda baik-baik saja? Xing Chen, saya sudah membereskan orang itu. Pergi dan periksa, apakah mereka sisa-sisa jalur hantu jahat? Ya. Kakak Xiaoran, apakah itu orang-orang dari sebelumnya lagi? Sepertinya tidak, karena target orang itu tampaknya adalah Anda, Si Yuan. Aku, Si Yuan, Anda datang ke sini bersama Xing Chen. Masalah Nanlu, seharusnya tidak banyak orang yang tahu kan? selain beberapa dari kita. Hanya ada. Kakak Xiao, apakah Anda menyiratkan bahwa Kita akan tahu setelah Xing Chen kembali. Raja Suci sudah dipastikan mereka bukan sisa-sisa jalan hantu jahat, melainkan orang-orang dari gereja Fejor, tetapi orang yang menghubungi gereja Fejor berasal dari Provinsi Nan. Provinsi Nan. Keluarga Leo. Ratu keluarga Lou yang mana? Dia hanyalah orang yang sakit-sakitan. Dia harus cepat mati. Sehingga hasil kerja kerasnya, semuanya akan menjadi milik kita. Dia akan mati cepat atau lambat. Lalu, mengapa tidak mati sedikit lebih lambat dan menambah aset keluarga kita? Anda baru tahu bahwa saya mungkin pulih dan Anda sudah begitu tidak sabar, menginginkan saya mati. Kakak Lu, Si Yuan, Kakak Xiaoran, Si Yuan. Kakak Xiaoran, apa yang terjadi pada kakak Lu? Sepertinya kondisinya kambuh. Raja Suci, bukankah kita harus cepat-cepat memberikan obat kepada Nyonya Lu? Amarah menyerang jantung, meridian terputus memasuki tubuh, bahkan memberikan obat sekarang akan sulit diselesaikan. Kakak Xiaoran, Anda pasti punya cara. Cepat selamatkan kakak Lu. Nyonya Jing, yakinlah dengan kehadiran Raja Suci, Nyonya Lu pasti akan baik-baik saja. Raja Suci, mobil saya diparkir tepat di luar. Bagaimana kalau Anda dan Nyonya Lu sedikit bersabar dan menggunakan metode yang lain? Jika itu sebelumnya, itu memang akan menjadi satu-satunya metode. Tapi sekarang, Mungkin ini adalah metode yang lebih baik. ini adalah aura pakar medis. Pakar medis. Diam. Ini adalah Si Yuan, kakak Xiao. Syukurlah itu Anda. Kakak Lu. Shi, di mana kakak Xiao? Kakak Xiaoran. Warna kulitmu bagus. Sepertinya, kondisi Anda tidak hanya oleh Raja Suci ditekan secara paksa, tetapi juga terlihat pulih sendiri dengan cepat. Mungkinkah kakak Xiao dan saya, kakak Lu, apakah Anda tidak ingat itu? Saya benar-benar tidak ingat. Untuk menyembuhkan penyakit Anda, Raja Suci membayar harga yang mahal. Saat ini sisa-sisa jalan hantu jahat telah berkolusi dengan gereja Fejor lagi dan tiba-tiba melancarkan serangan. Raja Suci mungkin sekarang. Kakak Xiao, utusan Suci Mang, tolong repotkan Anda untuk membawa saya untuk pergi menemui kakak Xiao. Sekarang. Salam kepada Raja Suci. jalan manusia yang diatur oleh gerbang suci jalan surgawi, mengawasi perdagangan duniawi. Saat ini gereja Fajar tiba-tiba melancarkan serangan, menargetkan kelompok bawahan kita, dan berbagai proyek yang menjadi tanggung jawab mereka. Semuanya mohon ajukan beberapa solusi. Raja Suci, Gereja Fajar, setelah berkolusi dengan sisa-sisa jalan hantu jahat, mengenai proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab kita, mengetahuinya seperti punggung tangan mereka. Kita benar-benar tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Itu benar, kami masih membutuhkan Anda untuk maju secara pribadi. Kita baru punya sisa kekuatan buat balas. Sisa-sisa jalan hantu jahat apa? Bukankah itu? Karena Raja Suci mengambil alih kekuasaan dan mengacaukan segalanya, secara paksa mendorong orang untuk memberontak. Jadi, apakah memohon belas kasihan satu-satunya solusi? Begitukah cara kalian menghadapi krisis? Raja Suci, bukan berarti kami tidak kompeten. Kenyataannya adalah kepentingan vital kita telah direbut oleh lawan. Di mana penguasa jalan manusia? Kemana dia pergi? Penguasa jalan manusia. Raja Suci, bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan pelanggaran saya. Apakah ada kabar terbaru? Melapor kepada Raja Suci, kini semua tanggung jawab kami telah hilang. Situasinya dapat digambarkan sangat genting. Sebagai penguasa jalan manusia, mengawasi pemilihan bisnis di 6 jalan, Anda pasti tidak bisa seperti mereka, bahkan tidak mampu menghasilkan solusi yang layak. Raja Suci, bila Anda bicara soal metode, bawahan Anda benar-benar memilikinya. Ceritakan pada saya. Ya, Raja Suci, sejujurnya, bawahan Anda sudah sejak lama menjalin kontak dengan pemimpin Gereja Fajar. Selama Anda Raja Suci bersedia maju secara pribadi, pemimpin Gereja Fajar bersedia memberi kita kesempatan untuk perundingan damai. Pembicara Anda
damai sungguh. Apa syaratnya? Syaratnya adalah semua industri kelompok kita di 3 provinsi barat. Dengan syarat seperti itu, apa gunanya pembicaraan damai? Raja Suci Anda tidak bisa mengatakan itu daripada membakar jembatan kita. Lebih baik kita mengadakan perundingan damai untuk memberi kita lebih banyak waktu. Diam-diam tunggu kesempatan balikan, mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mohon Raja Suci menyetujui damai. Mohon Raja Suci menyetujui damai. Mohon Raja Suci menyetujui damai. Apakah Anda semua secara kolektif memaksa saya buat keputusan? Masalah sepele seperti itu. Mengapa Raja Suci harus menanganinya secara pribadi? Mengapa tidak saya yang menanganinya atas nama Anda? Ratu Lau Si Yuan, Jika Raja Suci harus secara pribadi mengurus setiap masalah, apa gunanya mempertahankan kalian kelompok sampah ini? Raja Suci, Nyonya Lau dan saya sudah bertindak sesuai instruksi Anda. Sesuai dengan instruksi saya. Bagus Si Yuan. Kalau begitu saya merepotkan Anda untuk membagikan jasa di antara semua orang. dipanggil oleh beberapa orang tak? Berarti Ratu. Apakah kau benar-benar percaya dirimu sebagai ratu dunia bisnis, bahkan tuan jalan kita, tidak berdaya untuk membalikan keadaan? Hak apa yang membuatmu bisa memimpin kami? Tepat sekali, tindakan Raja Suci, terlalu gegabah, hanya seorang wanita, kemampuan nyata apa yang dia miliki? Kalian semua diam. Si Yuan bicaralah. Semua orang yang hadir di sini untuk dapat bergabung dengan jalan manusia, Anda pasti adalah talenta elit dunia bisnis. Saya mengerti bahwa Anda meragukan saya. Saya bisa mengerti. Namun, bagaimana jika saya merobek titik lemah gereja Fajar? Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Penguasa jalan manusia, apa yang terjadi? Jelaskan kepada semua orang. Ya. Sang ratu menginvestasikan dana dan pencegahan serta membunuh gereja Fajar di tengah jalan. Sekarang gereja Fajar sudah dalam kekacauan. Apel. Ini kabar baik. Karena kita sudah mencapai kemenangan awal, kita pasti harus menindaklanjutinya dengan pengejaran. Mengenai pekerjaan pembersihan selanjutnya, saya menuntut kalian semua untuk menghormati Si Yuan sebagai pemimpin. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang ini? Seperti yang diharapkan dari Ratu Provinsi Nan, kekuatan hidupkan orang mati. Saya menyetujui perintah Raja Suci. Saya juga menyetujui perintah Raja Suci. Kami menyetujui perintah Raja Suci. Penguasa jalan manusia. Kalau saya suruh bantu dia sepenuhnya. Si Yuan. Bagaimana dengan itu? Sang Ratu telah memenangkan babak pertama. Tentu saja bawahan ini tidak ragu. Ini hanya masalah pendanaan. Mengenai masalah penguasa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Raja Suci keluarga Leo dari Provinsi Nan bersedia maju dan mundur bersama Anda. Apakah ada masalah lain sekarang? Tidak, tidak ada. Bagus. Semoga kalian semua berjaya. 10.000 kemenangan, 10.000 kemenangan, 10.000 kemenangan. Leo Guan Lian. Apa gunanya saya mempekerjakan Anda? Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Ketua Liu, mohon percayalah pada saya. Karena orang sakit-sakitan itu berhasil kembali hidup-hidup dari Nan Luo. Mengapa kita tidak? Benar, Provinsi Nan adalah wilayah kita. Selama Anda menganggukkan kepala, saya jamin, saya akan menangani masalah ini dengan sempurna. Otak babi macam apa yang kalian miliki? Eda mengerikan apa yang kalian hasilkan. Ketua Leo. Ketua Leo, orang sakit-sakitan itu tak datang hari ini, tapi pesuruhnya Leo Yalun membawa seorang pria dan seorang wanita dan memasuki kantor orang sakit-sakitan itu. Apakah Anda tahu siapa mereka? Pria itu terlihat asing. Mungkin orang sakit-sakitan itu mempekerjakannya sebagai asisten dari luar. Wanita itu adalah nona muda tertua dari keluarga Jiang di Nanluo. Apakah masalah itu sudah ditangani? Sesuai dengan instruksi Anda, semuanya telah diatur dengan benar, tanpa alasan. Memindahkan dana sebesar itu, maka jangan salahkan kakak, karena bersikap kejam. Rencananya tetap sama. Mari kita lihat bagaimana ratu kita menemui ajalnya. Dokumen yang harus Si Yuan tangani setiap hari. Apakah benar sebanyak ini? Kakak Xiaoran, ini hanyalah sebagian kecil. Masih banyak lagi yang akan datang. Sebagian kecil. Astaga. Aku akan meminta Xing Qian sekarang datang dan menggantikanku. Seharusnya masih sempat kan? Raja Suci ini buruk. Sesuatu yang serius telah terjadi. Ada apa? Adalah proyek yang diawasi oleh kakak Si Yuan. Semua pekerja telah melakukan mogok kerja. Di mana orang yang bertanggung jawab? Mereka semua melarikan diri.
kabur. Sekarang orang yang bertanggung jawab atas perusahaan alih daya telah melarikan diri dengan dana tersebut. Para pekerja entah bagaimana mendapatkan berita itu jadi. Yang berarti, selama upah dibayarkan, pekerja melanjutkan pekerjaan tidak akan menjadi masalah. Melapor kepada Raja Suci, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Belum lagi mengumpulkan dana yang cukup, akan memakan waktu. Hanya mengenai tenaga kerja untuk proyek ini, itu sudah sangat tidak memadai. Penundaan masa konstruksi tidak terhindarkan. Menunda proyek, kalau begitu kakak lu. Bukankah dia dalam masalah besar? Raja Suci, mohon lihat. Mari kita suruh para pekerja kembali bekerja dulu. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Siapa Anda? Apakah Anda tahu di mana tempat ini? Cepat pergi sana. Aku tanggung jawab grup Leo. Aku di sini bahas lanjut kerjaan dengan kalian. Melanjutkan pekerjaan baiklah. Upah, jika Anda membayar upah penuh, kami akan segera melanjutkan pekerjaan. Menurut aturan industri, pembayaran proyek diselesaikan setelahnya. Tidak ada alasan untuk membayar di muka. Jika itu sebelumnya, kami pasti akan mengikuti aturan industri. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Orang yang bertanggung jawab melarikan diri. Jika kami tidak melihat upahnya, kami tidak akan mulai bekerja. Benar, tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Cukup, grup Leoku menepati janjinya. Selama kalian setuju untuk melanjutkan pekerjaan, aku jamin penyelesaian upah harian. Raja Suci ini. Si Yuan tidak ada di sini, akulah yang memegang kendali. Bagaimana? Bisakah kalian melanjutkan pekerjaan sekarang? Raja Suci Anda benar-benar hebat. Tapi upahnya. Si. Sekarang dia mengerti mengapa si Yuan, mengapa harus menempuh jarak sejauh itu, mengapa aku harus mengundangmu jauh-jauh dari Nanlu untuk menjadi asistenku kan? Kakak Xiaoran, apakah Anda menyiratkan bahwa... Jangan khawatir, aku tahu semua aturannya. 9 dari 13 kembali, aku jamin kalian tidak akan rugi. Kakak Xiaoran, Anda menganggap saya orang macam apa? Apakah saya benar-benar serakah akan uang? Saya benci. Grup Leo tidak punya kredibilitas sama sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kepala keluarga mereka hanyalah orang lemah yang sakit-sakit air. Mungkin dia akan mati besok. Ketika itu terjadi, kepada siapa kami akan meminta upah kami? Inilah saya. Dia adalah seseorang yang grup Leo kirim untuk membodohi kita. Saudara-saudara pukul mereka dan usir mereka. Kami tidak akan mulai bekerja sampai kami melihat uangnya. Tangkap dia. The film was translated and Jadi ada narrated mata-mata by di M sini. Media. Katakan padaku siapa yang mengirimmu untuk menghasut para pekerja mogok. Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu ini wilayah siapa? Cepat lepaskan dia. Kalau tidak, ketika kakak saya tiba, Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kakakmu, aku ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan itu. Kakak saya ada di sini. Anda tamat. Orang bodoh nekat mana? Berani membuat masalah di wilayah saya. Saya ingin lihat. Siapa punya 3 kepala 6 lengan? Itu kamu. Apakah itu kamu? Kakak besar. Mereka membuat masalah di wilayah kita. Anda harus membela kita bawahan. Dia membuat masalah. Bah dasar bocah. Hari ini pastikan kamu bayar mahal. Kakak. Benarkah? Bajingan. Cepat berlutut. Apa kau mendengarku? Kakak besar menyuruhmu berlutut. Berlutut. Ku bilang berlutut. Kenapa? Jinglong. Kamu sekarang hidup cukup baik. Jinglong, Jinglong. Tuan Xiao. Ini semua berkatmu. Itu semua berkat pelatihan dan bimbinganmu yang cermat, yang memungkinkan aku Jinglong berada di tempatku sekarang. Raja Suci Anda benar-benar tahu. Hun Jinglong bos infrastruktur. Anggap dia teman dari penjara. Xiao Tuan Xiao, Anda benar-benar menyanjung saya. Aku ingin tahu apakah bawahan ini bisa memberikan pelayanan untuk Anda. Cepat kembali bekerja. Ya kakak besar. Tuan Xiao lihat ini. Apakah Anda puas sekarang? Jinglong, kamu tahu orang macam apa aku ini? Aku selalu memenangkan hati orang dengan kebajikan. Jadi, katakan padaku, siapa yang nyuap kamu datang bikin masalah? Adalah Liu Guanglian. Baiklah, Raja Suci, apa langkah kita selanjutnya? orang zaman dahulu berkata, tidak sopan jika tidak membalas. Penguasa Fajar. Langkah yang sangat baik penguasa. Sepertinya Anda telah mengambil keputusan untuk melenyapkan ratu dari keluarga Leo. Kalau dia tetap tenang jadi ratu keluarga Leo, aku bisa jaga dia aman sehat. Tapi sekarang dia menghalangi jalanku. Maka dia
pasti akan mati. Penguasa. Mengapa kita tidak mengatasi ini menggunakan kedua metode? Lumayan. Dunia ini harus berubah. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, tidak perlu basa-basi yang berlebihan. Mari kita langsung ke intinya. Benar-benar layak menjadi ratu dari keluarga Liuku. Berurusan dengan masalah selalu mudah. Tapi, sebelum membahas bisnis utama, tidakkah Anda akan memperkenalkan siapa orang ini? Kau bahkan tidak mengenali orang ini. Seorang bawahan gerbang suci jalan surgawi, Meng Xingchen. Aku tidak menyangka itu, utusan suci menjalan surgawi. Si Yuan, kamu sembunyikan itu dariku rapat sekali. Jika itu benar-benar dia yang mengatur masalah itu di Nanluo, bagaimana mungkin dia tidak tahu identitas saya? Melihat kakak, dia sepertinya tidak berakting. Mungkinkah? Si Yuan, karena pendukungmu gerbang suci jalan surgawi, maka aku akan berbicara terus terang. Si Yuan, hadiah ini mengenai penyakitmu akan sangat membantu. Terimalah, jika kau masih mengenaliku sebagai kakak tertuamu. Cuma minta kamu tunjuk belas kasihan. Izinkan proyek tanggung jawabku. Lanjut kerjaan secepat mungkin, agar tidak merusak kepentingan keseluruhan keluarga Liu kita. Utusan suci Meng, ini adalah dianugerahkan oleh pakar medis. Kuali 3 bakat milik penguasa jalan manusia. Katakan padaku, bagaimana Anda mendapatkannya? Aku Ini buruk, itu diracuni. bertindak. Kalian semua, sebenarnya siapa kalian? Benar-benar layak menjadi utusan suci Meng dari gerbang suci jalan surgawi. Telah terkena racun aneh, tak kusangka kau bisa bertahan lama. Siapa sangka kamu bertahan selama ini? Penguasa jalan manusia, dia benar-benar merencanakan sesuatu. Berhenti membuang waktu. Tuan telah memerintahkan. Kita harus mencapai kemenangan cepat. Nyonya Lu, aku tanggung jawab hentikan mereka. Anda pergi duluan. Baiklah. Mencoba pergi. Apa kau pikir kau bisa lolos? Nyonya Leo, jika aku jadi kau, aku pasti akan menyerah dengan patuh. Karena semakin kau lari dan meronta, semakin aku bersemangat. Sulit untuk menjamin bahwa wajah cantikmu tidak akan kuhancurkan. Lari. Mengapa aku harus lari? Apa kau benar-benar berpikir utusan suci Meng masih bisa selamatkan kamu? Dia mungkin sekarang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Siapa yang memberitahumu? Yang selamatkan aku utusan suci Meng. Menggertak, apa kau pikir kau bisa menakutiku dengan itu? Biar ku beritahu, bahkan jika seorang dewa datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Siapa itu? Itu aku. Tidak menyangkakan. Raja. Raja Suci. Si Yuan. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa kamu, dewa, abadi, sulit diselamatkan? Raja Suci, ini gawat. Perhitungan ilahi Raja Suci sebenarnya sudah memprediksi sejak awal bahwa penguasa jalan manusia akan bertindak melawan Nyonya Lu. Sayang sekali. Pada akhirnya dia kehilangan istri dan mengorbankan prajurit. Dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan penguasa jalan manusia kepadaku, kamu dan si Yuan, selamat adalah yang paling penting. Kakak Xiao, kakakku mungkin sedang dimanfaatkan oleh penguasa jalan manusia. Kau, Jangan khawatir, si Yuan, kakakmu punya kegunaan lain untukku. perhitungan Raja Suci tanpa celah, penguasa jalan manusia dan penguasa Fejor memang diam-diam berkolusi. Jadi orang yang ditugaskan gereja Fejor, pastilah ini buruk. Memancing harimau keluar dari sarangnya. Karyawan perusahaan. Ketua Lu, The Sudah film was selarut ini, translated Anda masih and belum kembali. narrated by M Media. Kakak si Yuan bilang sebuah kontrak. Ada sedikit masalah. Suruh aku datang revisi itu. aku tunggu sampai kamu selesai revisi. Tidak perlu. Kau pasti lelah setelah bekerja seharian penuh. Kau harus kembali dan istirahat dulu. Terima kasih Ketua Lu, saya akan pergi sekarang. Kau memaksaku melakukan ini. Aku memaksamu. Keluarga Leu dari Provinsi Nan harus dihapus dari daftar hari ini. Apapun yang tidak bisa kudapatkan harus dihancurkan sepenuhnya.
Kakak Si Yuan, kau datang terlambat. Kurasa tidak. Meskipun kau adalah Raja Suci yang terhormat, yang memerintah atas nama jalan surgawi, kau tidak maha tahu dan maha kuasa. Sama seperti situasi saat ini, kakak Si Yuan lebih memahami keseriusannya daripada dirimu. Manfaat apa yang telah gereja Fajar sebenarnya janjikan padamu, yang membuatmu rela membayar harga berapapun untuk berkomplot melawanku? Posisi kepala keluarga Leo. Hanya itu. Jika kamu membantu Si Yuan dengan benar, bukankah posisi kepala keluarga Leo pada akhirnya akan menjadi milikmu juga? Bagaimana itu bisa sama? Aku dengan sepenuh hati membantu Leo Si Yuan, tetapi orang lain hanya mengenalinya sebagai ratu keluarga Leo. Siapa yang tahu tentang aku Leo Yale? Lalu, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kau ingin menghancurkan keluarga Leo dari Provinsi Nan. Siapa yang harus disalahkan jika kau tidak berkolusi dengan pihak luar hanya untuk mencari muka pada Raja Suci dan menyalahgunakan sejumlah besar dana? Bagaimana mungkin keluarga Leo dari Provinsi Nan milikku dihancurkan karena kegagalan dari proyek belaka? Kau, Si Yuan tidak perlu membuang kata-kata padanya. Orang seperti ini sudah lama gila. Raja Suci benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Sayang sekali, keluarga Leo dari Provinsi Nan akan segera tamat. Selanjutnya, giliran gerbang suci jalan surga Limu. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, Si Yuan tidak ada di sini. Akulah yang mengendalikan keluarga Leo. Oleh karena itu masa depan keluarga Leo diputuskan olehku. Apakah aku layak atau tidak? Pantas atau tidak, kamu akan segera tahu. Si Yuan, kemarilah dan lihat. seperti yang diharapkan, dia menghapus semua data mengenai proyek 3 untuk keluarga Leo. Jika dihapus ya dihapus, kami akan membuat yang baru saja. Membuat yang baru, Raja Suci, kau benar-benar berbicara tanpa rasa malu. Kepala keluarga Lo yang ditunjuk oleh gereja Fajar. Ini cemerlang apa yang kamu miliki. Apa kau tahu? Betapa sulitnya mengumpulkan data untuk proyek apapun yang bagian bidang medis. Aku memegang dekret suci, menghakimi Yen dan Yang, dan menentukan hidup dan mati. Siapa di dunia medis ini yang bisa melampauiku? Seberapa sulitkah itu? Untuk mengumpulkan data ini, keluarga Leo habiskan 2 tahun penuh. Dan terus-menerus, menginvestasikan setidaknya hampir 30% dari aset kami. Namun kau hanya 1 orang. Gegabah klaim mau ulangi. Itu benar-benar delusi. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan, bagi keluarga Leomu, bahwa apa yang sesulit mendaki ke surga, semudah membalikan telapak tanganku bagiku? Tidak, mustahil. Bagi kakak Xiao, pilihan mustahil itu tidak ada. Kakak Xiao, garis besar singkat untuk proyek 3. Silakan lihat. Jika aku ingat dengan benar, proyek ini diperoleh oleh keluarga Leomu dari Provinsi Nan, 2,5 tahun yang lalu bukan? Kau, bagaimana kau tahu itu? Ini sangat sederhana, karena garis besar singkat ini adalah apa yang saya tulis 2,5 tahun yang lalu. Kau, The film Kau was yang menulisnya. translated and Kakak Xiao, narrated by kita bisa mulai Media. sekarang. Tunggu sebentar. Biarkan saya mengingatnya. biar kulihat jika ada ide baru. Guru, ini adalah soal ujian hari ini. Kurasa begitu. Jika kau bisa memberikan tuanmu jawaban yang sempurna untuk pertanyaan ini, tuanmu akan memberimu hadiah besar. Apa hadiahnya? Aku akan menghadiahimu seorang nyonya wanita cantik. Gimana kalau jadikan itu simpananmu? Selesai. Hanya kamu selesaiin itu cuma 10 menit. Tidakkah kamu mengerti? Apa artinya semudah membalikkan telapak tangan? Mustahil. Itu pasti palsu. Kau mencoba membodohiku. Yalun, untuk apa yang terjadi hari ini, kakakmu harus terima kasih sama kamu. Kenapa? Karena, tanpa campur tanganmu, bagaimana kami bisa memaksa kakak Xiao untuk secara pribadi menangani penulisan dokumen ini? Dokumen yang sekarang jauh lebih rinci daripada yang kau hapus sebelumnya. Untuk ini, kau setidaknya telah membantu keluarga Leoku menghemat puluhan miliar dalam investasi. Bagaimana aku tidak berterima kasih padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Badut itu ternyata adalah dirimu sendiri.
Misi selesai. Kelelahan yang timbul dari merawat si Yuan akhirnya telah pulih sepenuhnya. Pintunya tidak terkunci. Masuklah. Menilai dari penampilan kalian berdua, saya sudah tahu, pasti ada kabar baik yang dilaporkan kembali, bukan? Itu benar. Kita meraih kemenangan besar dalam pertempuran ini. Kita sudah menelan hampir 60% aset Gereja Fajar. Mulai sekarang Gereja Fajar kemungkinan hanya akan ada namanya saja. Bagus, si Yuan, kamu benar-benar bekerja keras. Xing Chen, ada pergerakan aneh dari guru Gereja Fajar. Melapor kepada Raja Suci, belum untuk saat ini. Penguasa Jalan Manusia siapkan perjamuan. Secara khusus mengundang Anda Raja Suci dan Nyonya Lu untuk hadir. Kakak Xiao, penguasa Jalan Manusia, menyimpan niat buruk. Dia mengadakan perjamuan. Kita mungkin tidak perlu pergikan. Lawan musuh luar stabilkan urusan dalam dulu. Selain itu, saya juga ingin melihat metode apa tepatnya yang dimiliki penguasa Jalan Manusia. Raja Suci tiba. Kami dengan hormat menyambut Raja Suci. Singkirkan formalitas. Singkirkan formalitas. Perjamuan hari ini adalah untuk perayaan. Kalian semua tidak perlu terlalu formal. Nikmati saja sepenuhnya. Sudah dimulai. Melapor kepada Raja Suci, sebelum perjamuan dimulai, bawahanmu ada yang ingin disampaikan. Penguasa Jalan Manusia, ada apa? Bicaralah tanpa ragu. Ya, aku Jalan Manusia percaya bahwa Raja Suci kamu tak bisa lagi kuasai Jalan Surgawi. Perjamuan ini diselenggarakan hari ini, khusus untuk meminta Raja Suci turun tahta. Kurang ajar. Penguasa Jalan Manusia, Anda benar-benar berani menyinggung Raja Suci. Gerbang suci jalur surgawi kuasai 5 jalur. Hari ini, bukan penguasa jalur hantu jahat. Penguasa 4 jalur tersisa semua hadir. Saya ingin tahu, selain penguasa Jalan Manusia, penguasa jalur mana lagi yang percaya bahwa aku Xiaoran tidak layak menduduki posisi Raja Suci ini. Jalan Asura, secara khusus meminta Raja Suci untuk turun tahta. Jalan Roh Hewan, resmi undang Raja Suci mundur. Jalan Neraka khusus minta Raja Suci turun tahta. Kakak Xiao. Jalan Manusia, jalur Asura, jalur Hewan, jalur Neraka. Hari ini kalian berempat jalur benar-benar bersatu dalam tujuan. Interogasi aku jalur surgawi. Sayangnya, kalian tidak memenuhi syarat. Dia yang memegang dekret suci, memerintah gerbang suci jalur surgawi. Hari ini hidup dan mati kalian semua hanya bergantung pada satu pikiran saya. Sekarang saya bertanya lagi kepada kalian, siapa yang menuntut turun tahta saya? Apa guna memegang token bertindak sewenang-wenang? Anda memerintah Jalan Surgawi, harus selalu memikirkan kepentingan besar. Kebaikan yang lebih besar apa? Ceritakan pada saya. Perjuangan melawan Gereja Fajar, kemenangan yang Anda raih hari ini, sepenuhnya karena kemampuan Ratu Keluarga Leo. Namun bagaimana jika keluarga Leo dari Provinsi Nan tidak ada lagi? Dengan perlindungan jalur surgawi saya, siapa bisa hancurkan keluarga Leo dari Provinsi Nan? Secara eksternal, keluarga Leo dari Provinsi Nan, setelah terima perlindungan Jalan Surgawi, secara alami tidak tertembus. Namun, bagaimana dengan secara internal? Mungkinkah Raja Suci, keberadaan yang begitu luhur seperti diri Anda, mungkin tidak lagi mengenali siapa Liu Guangliang itu? Itu kamu. Keluarga Leo dari Provinsi Nan, Liu Guangliang, salam kepada Raja Jalan Manusia. Saat ini Anda dikelilingi musuh. Mengapa Anda tidak segera mengembalikan token suci dan turun tahta demi yang pantas? Apa yang Anda tunggu? Menurutmu, saya ditakdirkan untuk kalah. Saya menasihati Anda untuk tidak melawan dengan keras kepala. Jika tidak, jika keluarga Leo dari Provinsi Nan benar-benar dihancurkan, tak ada lagi bicara soal Jalan Surgawi di dunia. Cemerlang. Benar-benar cemerlang. Namun yang disayangkan adalah, penguasa Jalan Manusia, kamu benar-benar percaya penuh harap. Dia bersedia membantumu menghancurkan fondasi keluarganya sendiri. Anda benar-benar berani mengkhianati saya. Orang dahulu berkata, dia yang memahami zaman adalah seorang pahlawan. Apakah dia bersikeras mengabaikan saya Raja Suci dan tidak membantu saya, hanya untuk pergi dan membantu penguasa jalur belaka sepertimu? Raja Suci berbicara dengan benar. Penguasa, bahkan jika Anda menang hari ini, bukankah saya masih akan menjadi seekor anjing yang merangkak di kaki Anda? Tetapi jika Raja Suci menang,
saya Liu Guanglian akan memiliki Raja Suci Jalan Surgawi sebagai saudara ipar saya. Pada saat itu saya akan benar-benar berada di bawah satu orang saja, dan di atas 10.000. Tunggu sampai dia masih hidup, untuk terus menjadi Raja Suci. Dia mengobati penyakit Ratu Keluarga Leo. Sekarang tak berdaya gunakan token suci. Mari kita bekerja sama untuk menangkapnya, merebut token suci, dan menantang Jalan Surgawi. Trik murahan. Berani pamer keterampilan minim di depanku. Manusia dan token menjadi satu. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya bisa mencapai kemajuan seperti itu? Semua berkat hadiah darimu, penguasa jalan manusia. 4 penguasa jalur bekerja sama sepenuh hati, berniat memaksa saya untuk turun tahta. Saya dengan bodohnya mengira kalian menyembunyikan kartu truf pamungkas. Namun, saya bahkan belum mengerahkan diri. Dan kalian semua, mengapa kalian semua telah tumbang? Raja Suci, keempat orang ini menyinggung Anda hari ini. Bolehkah saya bertanya bagaimana mereka harus ditangani? Bawa mereka pergi, dan tunggu hukuman. kami mematuhi perintah Raja Suci? Anda tidak bisa menghukum saya. Hari ini, jalan surgawi Anda pasti binasa. Saya belum kalah. Penguasa jalan manusia, karena sebuah rencanamu. Sudah jelas bagi saya, apakah kamu benar-benar percaya? Kamu bahkan tidak sedikit pun penasaran. Mengapa saya bersedia membuang waktu, bermain-main denganmu? Anda, apakah Anda mengatakan? Tepat sekali. Selama waktu, saya bermain-main denganmu. Semua pengkhianat siap gabung pemberontakanmu. Saya telah sepenuhnya musnahkan. Selamat, Kakak Xiao. Perjamuan hari ini, awalnya dimaksudkan, rayakan kemenangan jalur surgawi atas gereja Fajar. Tapi sekarang, tampaknya ada satu hal lagi. Patut dirayakan. Meng Xingchen, murid gerbang suci jalan surgawi, mengucapkan selamat kepada Raja Suci atas penyatuan 6 jalan. Untuk Raja Suci 6 jalan kita. Tuan, mari kita minum bersama. Selamat Raja Suci atas penyatuan 6 jalan. Selamat Raja Suci atas penyatuan 6 jalan. Hidup Raja Suci 6 jalan. Hidup Raja Suci 6 jalan. Si Yuan, apakah kamu bersedia membantuku? Kakak Xiao, aku bukan anggota gerbang suci jalan surgawi. Identitas apa ku pakai membantumu? Tentu saja. Raja Suci, meski Anda dan Nona Lu membenciku, itu tidak akan menjadi masalah. Saya tidak akan duduk di sini. Haruskah saya bersembunyi di bagasi sebagai gantinya? Awas. Kakak Xiao. Apa yang terjadi? Xingchen, hentikan mobilnya. Seorang tamu telah tiba. Menepi dan berhenti. Mereka yang berada di bawah jalan surgawi, para penguasa semuanya benar-benar tak berguna, tanpa diduga. Masih harus ambil tindakan sendiri. Anda Raja Suci gerbang suci jalan surgawi sekarang bukan? Benar. Penguasa Fajar saat ini ada di sini, menunggu Anda sejak lama. Hati-hati. Si Yuan, jangan takut. Penguasa Fajar yang bermartabat, malah melancarkan serangan mendadak. Sungguh tidak tahu malu. Gereja Fajar sudah lama kehabisan orang yang cakap. Kalau tidak, bagaimana mungkin penguasa Fajar secara pribadi datang ke pintuku hanya untuk berurusan dengan wanita lemah sepertiku? Keberanian Anda patut dipuji. Namun, untuk menghadapi kalian semua, tak pantas bagi saya ambil tindakan pribadi. 18 Rasul Fajar, Raja Suci. Tidak perlu khawatir. Aku hanya merasa kasihan pada gereja Fajar yang mereka susah payah bina. 18 Rasul akan benar-benar musnah di tanganku hari ini. Sungguh arogan. Saya benar-benar ingin melihat dengan apa Anda berniat melawan saya. Fajar mendekat.
Gerbang suci jalan surgawi menghadapi senja. Bunuh Raja Suci untukku. Hancurkan jalan surgawi. Bunuh. Xing Chen. Lindungi Si Yuan. Mengikuti perintah Raja Suci. Film was translated and narrated by M Media. Lagi. Ini token jalan langit lagi. Dikalahkan oleh tanganku. Kekalahanmu tidaklah tidak adil. Kamu. 5 tahun lalu. Bajingan tua itu mengandalkan tepat pada kekuatan ilahi token suci dan nyaris mengalahkan saya hanya dengan satu gerakan. Jadi Anda tidak akan berpikir, gerakan yang sama bisa mengalahkan saya 2 kali bukan? Pedang pembasmi emosi. Tidak bagus. Reaksi yang cepat, sayang sekali. Sudah terlambat. Kakak Xiao, apa yang terjadi padamu? Selama orangnya ada token tetap ada. Jika token dihancurkan orangnya mati. Anda Dikalahkan oleh token suci juga, saudara muda. Bahkan jika hari ini, bajingan tua itu memegang token suci, dia tetap akan dikalahkan olehku. Di bawah pedang kekejaman, olehmu. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Siapa bilang aku kalah? Terima kasih kakak senior. Gunakan jalur kekejaman bantu capai kesempurnaan. Memegang pedang jalur surgawi. Sekarang. Kakak senior korbankan dirimu pada pedang ini. Apel, hanya satu jurus. Satu gerakan. Sudah cukup. Di dunia ini, tidak akan ada lagi gereja Fajar. Aneh sekali. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan menunggunya di sini? Di mana dia? Raja Suci. Kami dengan hormat menyambut Raja Suci 6 jalan. Membuat pertunjukan besar lagi. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Bersikaplah rendah hati. Kamu harus rendah hati. Raja Suci. Sesuai instruksi Anda, saya sudah menangkap semua anggota gereja Fajar yang tersebar. Bagaimana Anda ingin menangani mereka? Tangani saja sesuai keinginanmu. Pastikan saja kamu tidak berakhir seperti kakak seniorku dan melangkah ke jalur kejahatan. Raja Suci. Nyonya Lu dan Nyonya Jian telah tiba. Saudara Sauran, Kakak Xiao, malam ini keluarga Leo dari Provinsi Nan mengadakan perjamuan. Kau akan hadirkan. Saudara Sauran, keluarga Jiengku dari Nan Luo juga mengadakan perjamuan. Kamu akan datangkan. Kakak Xiao ada di sini, di Provinsi Nan. Lebih mudah untuk menghadiri perjamuan keluarga Leoku. Nan Luo juga tidak jauh. Mengapa saudara Sauran tidak bisa menghadiri perjamuan keluarga Jiengku? Datanglah ke tempatku. Datang ke tempatku. Baiklah, perjamuan keluarga Lou dan Jian. Aku tidak akan menghadiri keduanya. Mengapa? Kenapa? Karena hari ini aku akan membawamu bertemu, guruku.